sebelumnya apakah udah kelihatan itunya materinya? Sudah. Baik, saya mulai ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi Pak Ganes dan teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai neoplasma muskuloskeletal. Dengan anggota kelompok, saya Andini Wainingrum, lalu ada Dian Utami, lalu Fatih Aminur Rahman, sama Fuci Vistakania. Yang pertama itu ada tumor primer dan spesifik. Nah, tumor sendiri adalah pertumbuhan jaringan baru yang terus-menerus secara cepat dan pertumbuhannya itu tidak terkendali. Nah, tumor ini dapat berasal dari dalam tulang, jaringan, atau sel kartilago yang berhubungan dengan epifisis atau dari unsur pembentuk darah yang terdapat pada sumsum tulang. Epidemiologinya, untuk angka kejadian tumor tulang bila dibandingkan dengan tumor jenis lain adalah kecil, yaitu hanya kurang lebih 1% dari seluruh tumor di tubuh manusia. Menurut laporan WHO, sarkoma tulang kira-kira 0,2% dari keseluruhan neoplasmanya. Nah, di Amerika dan Eropa didapatkan angka 0,8 kasus per 100.000 populasi. Di Brazil dan Argentina didapatkan angka lebih tinggi, yaitu 1,5 sampai 2 per 100.000 populasi. Sedangkan di Israel 1,4 per 100.000 populasi. Nah, yang terbanyak ini ditemukan adalah pada osteosarkoma, yaitu 35%. Disusul oleh kondrosarkoma 25%, Ewing sarkoma 16%, kondroma 8%, dan malignan fibros histioktoma atau MFH itu 5%. Selanjutnya ada etiologi. Jadi etiologi penyebab pasti terjadinya tumor tulang ini tidak diketahui. Nah, meskipun tidak ada penyebabnya, tumor tulang yang pasti itu ada beberapa faktor yang berhubungan dan memungkinkan menjadi faktor penyebab terjadinya tumor tulang yang meliputi genetik, radiasi, bahan kimia, trauma, limfedema kronis, dan infeksi. Selanjutnya yaitu patofisiologi. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau pause dulu penghancuran. bentar, Mbak. Jangan lanjut dulu. Ada telepon bentar ya. Baik, Pak. Ya, saya lanjut. Untuk patofisiologinya, adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dari tulang normal dengan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Terjadi destruksi tulang lokal. Pada proses osteoblastik, karena adanya sel tumor, maka terjadi penimbunan periosteum tulang yang baru dekat tempat lesi terjadi, sehingga terjadi pertumbuhan tulang yang abortif. Berikut bagian patofisiologinya. Dari faktor genetik, radiasi, bahan kimia, trauma, limfedema kronis, dan infeksi dapat menyebabkan tumbuh dan berkembangnya tumor, sehingga akan menyebabkan tumor yang dapat menginvasi jaringan lunak, sehingga dia akan menyebabkan timbul respon osteolitik dan respon osteoblastik. Untuk yang respon osteolitik, dia akan terjadi destruksi tulang, sehingga rongga sendi sempit dan akan dapat menyebabkan perubahan pada massa tulang, kemudian akan menyebabkan nyeri akut dan juga massa membesar. Apabila massa membesar, itu dapat menyebabkan kanker dan mengenai jaringan normal dan bermetastase, kemudian akan menjadi kematian. Kemudian massa membesar juga dapat menyebabkan gangguan mobilitas fisik. Untuk yang respon osteoblastik, dia akan menyebabkan penimbunan periosteum baru,
Kemudian pertumbuhan tulang menjadi abortif, kemudian juga berpengaruh pada massa tulang yang akan menyebabkan nyeri akut ataupun massa membesar. Next. Untuk klasifikasinya, terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu tumor tulang benigna, terdiri dari osteoma, kondroma, dan osteokondroma. Yang osteoma itu berasal dari jaringan tulang sejati yang relatif jarang terjadi. Biasanya timbul pada tulang membranosa tengkorak. Kondroma sering terjadi pada tulang panjang, misalnya pada lengan. Kadang-kadang terdapat pada tulang datar seperti pada tulang ilium. Osteokondroma dia bukan neoplasma sejati dan berasal dari sel-sel yang tertinggal pada permukaan tulang. Yang kedua yaitu tumor tulang maligna. Terdiri dari tumor tulang maligna primer dan tumor tulang maligna sekunder. Yang tumor tulang maligna primer terbagi menjadi 5. Yang pertama ada osteosarkoma, berasal dari osteoblas pada metafisis tulang. Karena itu, tumor terlihat pada daerah pertumbuhan yang aktif, terutama di bagian distal femur, bagian proksimal tibia, dan humerus. Yang kedua, sarkoma Ewings adalah tumor ganas yang timbul dalam sumsum tulang pada tulang panjang, umumnya pada femur, tibia, fibula, humerus, ulna, vertebra, dan skapula. Yang ketiga, mieloma multiple. Secara patologi terdapat fokus destruksi tulang yang multiple. Yang keempat, fibrosarkoma, yaitu tumor tulang yang biasanya menuju arah ujung korpus tulang panjang, terutama pada tulang femur dan tibia. Yang kelima, kondrosarkoma, yaitu timbul dari ujung tulang panjang yang besar atau dari tulang pipih seperti pelvis dan skapula. Untuk yang tumor tulang maligna sekunder itu berasal dari metastase tumor, misalnya tumor payudara, bronkus, prostat, dan ginjal. Yang ketiga, kanker tulang metastatik, yaitu tumor yang bermetastasis ke tulang paling sering adalah karsinoma ginjal, prostat, paru-paru, payudara, ovarium, dan tiroid. Tumor metastatik paling sering menyerang kranium, vertebra, pelvis, femur, dan humerus. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada manifestasi klinis. Tumbuhnya jaringan yang tidak lazim di suatu bagian tubuh nyeri yang bertambah parah dan menetap seiring waktu. Dapat terjadi demam yang berkepanjangan, berkeringat pada malam hari. Lalu ada pemeriksaan penunjangnya. Yang pertama cek lab, di tes darah rutin atau tes darah biokimia. Yang kedua ada radiologi, sinar X tulang, MRI scan, dan CT scan. Yang ketiga ada biopsi. Lalu ada penata laksanaannya. Yang pertama terapi, yang kedua ada pengobatan seperti kemoterapi atau analgesik. Yang ketiga pembedahan, ada eksisi tumor, pembedahan radikal seperti hemipelvektomi atau amputasi intersek skapula torasika atau ekstremitas. Lalu dengan cara mempertahankan ketinggian kepala tempat tidur minimal 30 derajat, serta mengelevasikan kaki tempat tidur atau tempatkan strom punting yang terkena di atas bantal selama 24 jam pertama. Hati-hati jangan membiarkan posisi punting selama 48 jam karena dapat menyebabkan kontraktur. Lalu biasanya disertai komplikasi dengan nyeri, fraktur, meningkatnya kalsium dalam darah, osteomielitis, bahkan metastasis. Selanjutnya yang kedua, tumor metastasis. Definisinya, metastasis adalah penyebaran sel kanker dari satu organ atau jaringan tubuh ke organ atau jaringan tubuh lainnya. Kondisi ini dapat terjadi di mana saja, baik di daerah tempat kanker berasal atau jauh dari tempat awal munculnya kanker. Istilah metastasis ini memiliki arti bahwa kanker telah menyebar keluar organ atau jaringan dari tempat kanker pertama kali muncul. Sel kanker tersebut biasanya menyebar melalui darah atau kelenjar getah bening.
Epidemiologinya, tumor intrakranial metastasis lebih banyak insidensinya dibanding tumor intrakranial primer. Sebagian besar pasien memiliki waktu bertahan hidup yang lama setelah diagnosis awal. Maka perkembangan penyakit metastasis relatif umum. Misalnya saja pada karsinoma ductus ludah derajat tinggi akhirnya bermetastasis pada 46% pasien. Tempat yang paling umum Maaf, untuk maaf, metastasis bentar. adalah Halo. Host tolong ACC ini admit akun saya yang satunya. Oke, thank you. Lanjut, Mbak. Lanjut. tempat yang paling umum untuk metastasis adalah paru-paru sebesar 80%, tulang 15%, dan hati dan situs lainnya 5%. Metastasis ini ke otak pada orang dewasa paling umum muncul dari tumor primer paru-paru 50-60%, payudara 15-20%, kulit melanoma 5-10%, dan saluran pencernaan 4-6%. Etiologinya, tumor metastasis berkembang ketika sel kanker melalui pembuluh darah atau sistem limfatik, sehingga memberi sel kanker jalan untuk masuk dalam sirkulasi darah, bergerak ke bagian tubuh lainnya untuk memasuki organ baru. Setelah sampai, sel ini tumbuh tergantung pada lokasinya. Memiliki kanker aktif atau riwayat pernah memiliki kanker merupakan faktor risiko utama untuk mengalami penyebaran kanker. Beberapa jenis kanker lebih mungkin untuk menyebar daripada yang lainnya. Ya, selanjutnya ada patofisiologinya. Metastasis adalah kemampuan neoplasma maligna untuk menyebar jauh. Tahapan-tahapannya dalam proses metastasis yang pertama itu ada invasi. Invasi ini sel-sel maligna tumbuh keluar dari lokasi asalnya ke area sekitarnya. Selanjutnya ada pemisahan sel, yaitu sel-sel maligna ini memisahkan diri dari neoplasma primer dan menembus pembuluh limfatik atau pembuluh darah. Yang selanjutnya ada diseminasi, yaitu sel-sel maligna menjalani berbagai interaksi seluler yang melibatkan imunitas dan perlekatan. Yang terakhirnya, penetapan awal dan proliferasi, itu kapiler-kapiler baru tumbuh dan akhirnya menembus sel-sel maligna yang menciptakan suplai darah di mana sel maligna mendapatkan nutrisi dan memungkinkan produk sisanya dibuang. Untuk manifestasi klinisnya, itu penyakit otak metastatik biasanya menyebabkan ini ada sakit kepala, kejang, sama kehilangan keseimbangan. Untuk penyakit paru metastatik sering disertai dengan nyeri dada dan napas pendek. Untuk gejala penyakit hati metastatik termasuk penyakit kuning dan pembengkakan perut. Nah, untuk penata laksananya, pengobatannya bergantung pada jenis kanker primer yang pernah atau sedang dialami, lokasi penyebaran, perawatan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan bagaimana kondisi kesehatan pasien saat ini. Untuk intervensi fisioterapi, klasifikasi rehabilitasi medik pada pasien kanker berdasarkan kebutuhan masing-masing pasien, setara dengan stadium kankernya, yaitu rehabilitasi preventif, restoratif, suportif, sama paliatif. Nah, untuk pencegahan, ini ada tidak membiarkan stres berat yang menyerang secara terus-menerus, lalu membatasi radiasi langsung yang berlebihan pada tubuh, lalu menerapkan pola makan sehat dan gizi seimbang, terus batasi diri mengkonsumsi makanan berlemak, mengurangi makanan yang diasap, dibakar, dan diawetkan dengan nitrit maupun zat kimiawi buatan, menghindari rokok dan konsumsi alkohol, memeriksakan kesehatan secara teratur sangat penting untuk dilakukan. Jangan mengonsumsi obat-obatan tertentu sebelum mendapat rujukan dokter, lalu melakukan olahraga secara teratur dengan porsi yang cukup penting untuk dilakukan. Udah selesai? Belum, Pak. Masih ini, Dian.
Selanjutnya, untuk osteosarkoma, yaitu didefinisikan sebagai suatu neoplasma di mana jaringan osteoid disintesis oleh sel ganas. Untuk epidemiologinya, osteosarkoma merupakan tumor ganas tulang primer non-hemopotik yang paling sering ditemukan. Insiden osteosarkoma pada semua populasi menurut WHO sekitar 4-5 per 1 juta penduduk. Perkiraan insiden osteosarkoma meningkat menjadi 8-11 per 1 juta penduduk per tahun pada usia 15 sampai dengan 19 tahun. Di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo terdapat 219 kasus atau sama dengan 16,8 kasus per tahun dalam kurun waktu 13 tahun, yaitu dari 1995 sampai dengan 2007, yang merupakan jumlah terbanyak dari seluruh keganasan tulang, yaitu 70,59% dengan distribusi terbanyak pada dekade kedua. Tangannya kan kiri ya. Selanjutnya ada etiologi. Etiologinya yang pertama adalah perubahan DNA dapat terjadi dengan cara diturunkan dari orang tua, perubahan gen turunan, atau dengan cara didapat perubahan gen akuisita. Faktor risiko terkait gaya hidup seperti berat badan berlebih, aktivitas fisik, diet, dan merokok. Namun ada beberapa faktor lain yang mempengaruhi risiko osteosarkoma, yaitu usia 10-30 tahun, terutama pada masa growth support. Lalu kedua ada usia lebih dari 60 tahun, tinggi badan yang cenderung tinggi, jenis kelamin perempuan, terkait periode growth spurt yang muncul lebih cepat, ras Afrika, Amerika, dan Hispanik, radiasi di tulang, penyakit tulang seperti penyakit Paget dan hereditary multiple osteochondromas. Lalu yang terakhir ada sindrom kanker bawaan seperti retinoblastoma, sindrom Li-Fraumeni, sindrom Rothmund-Thomson, sindrom Blunt, sindrom Werner, anemia Diamond-Blackfan. Lalu masuk ke patofisiologinya. Yang pertama adanya tumor di tulang, lalu terjadi reaksi tulang normal, merespon osteolitik, destruksi tulang atau respon osteoblastik, pembentukan tulang. Lalu beberapa tumor tulang sering terjadi dan lainnya jarang terjadi. Beberapa tidak menimbulkan masalah, sementara lainnya ada yang sangat berbahaya dan mengancam jiwa. Tumor ini tumbuh di bagian metastasis tulang panjang dan biasa ditemukan pada ujung bawah femur, ujung atas humerus, dan ujung atas tibia. Secara histologik, tumor terjadi dari masa sel kumparan atau bulat yang berdiferensi jelek dan sering fibrosa atau myxomatosa atau cartilaginosa yang sementara tumor ini memecah melalui dinding periosteum dan menyebar ke jaringan lunak sekitarnya. Garis epifisis membentuk terhadap gambarannya di dalam tulang. Adanya tumor pada tulang menyebabkan jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor. Timbul reaksi dan tulang normal dengan respon osteolitik, yaitu proses destruksi atau penghancuran tulang, dan respon osteoblastik atau proses pembentukan tulang. Terjadi destruksi tulang lokal pada proses osteoblastik karena adanya sel tumor, maka terjadi penimbunan periosteum tulang yang baru dekat tempat lesi terjadi sehingga menjadi pertumbuhan tulang yang abortif. Bentar. Bisa dilihat ini bagannya. Yang pertama, yang di atas itu ada etiologinya. Radiasi sinar radioaktif, herediter keturunan, dan virus onkogenik merusakkan gen, lalu bervariasi sel tulang secara abnormal, lalu terjadi neoplasma, dan terjadilah osteosarkoma yang menyebabkan banyak ada pembengkakan lokal,
lalu di vertebra terjadi komprehensi pada korda spinalis, lalu akhirnya menjadi gangguan neurologis, lalu ada nyeri, lalu ada metastase bermatogen, lalu ada kerusakan struktur tulang, tulang jadi mudah lebih rapuh, resiko fraktur lebih tinggi, dan resiko cedera lebih tinggi. Lalu yang terjadi dalam tulang dan yang terjadi di permukaan tulang, tumbuh sampai jaringan lunak di sekitar tulang epifisis dan tulang rawan sendi, neoplasma tumbuh di dalam sendi, lalu menjadi jaringan lunak diinvasi oleh sel tumor, reaksi tulang normal, lalu respon osteolitik dan respon osteoblastik, dan menjadi penimbunan periostom di sekitar lesi, akhirnya menjadi pertumbuhan tulang yang abnormal. Lalu ada manifestasi klinisnya. Berikut ini adalah beberapa tanda gejala osteosakroma. Yang pertama ada rasa nyeri dan sakit pada tulang atau persendian. Terbatasnya gerakan tubuh, ROM-nya yang berkurang. Lalu sakit ketika disentuh, pembengkakan atau benjolan di sekitar tulang atau pada ujung tulang. Pincang jika benjolan tumor berada di kaki. Retaknya tulang yang disebabkan oleh sesuatu tidak normal atau patah tulang pada gerakan rutin. Rasa nyeri ketika mengangkat sesuatu, ini terjadi jika terjadi pada bagian tangan. Biasanya tulang yang terkena osteosakroma adalah tulang paha, tulang kering, dan tulang lutut. Tumor juga bisa berbentuk pada tulang bahu, tulang pinggul, panggul, dan tulang rahang. Selanjutnya ada penata laksana medis. Yang pertama ada pembedahan, yaitu pengangkatan tumor atau amputasi. Yang kedua ada radioaktif, yang ketiga ada kemoterapi, dan yang keempat ada terapi medikamentosa atau tentang obat-obatan. Selanjutnya penata laksanaan fisioterapi. Yang pertama tujuannya itu untuk pengontrolan nyeri, pengembalian dan pemeliharaan fungsi lingkup gerak sendi atau fleksibilitas, kemudian untuk mengoptimalkan pengembalian kemampuan mobilisasi, untuk memaksimalkan dan memelihara endurance atau kebugaran kardiorespirasi, untuk memelihara dan atau meningkatkan fungsi psikososial spiritual, kemudian untuk meningkatkan kualitas hidup dengan mengoptimalkan kemampuan aktivitas fungsional. Yang kedua ada penentuan masalah, ditegakkan berdasarkan anamnesis, yaitu usia umumnya muda, adanya keluhan nyeri. Pemeriksaan fisiknya, lokalisasi besar tumor, dan pemeriksaan penunjang. Yang ketiga ada intervensinya, penanggulangan keluhan nyeri, yaitu nyeri yang tidak diatasi dengan baik dan benar dapat menimbulkan disabilitas. Kemudian edukasi farmakoterapi, modalitas kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian ada edukasi pasien untuk ikut serta dalam penanganan nyeri memberi efek baik pada pengontrolan nyeri pada level 1. Kemudian ada terapi medikamentosa sesuai prinsip tata laksana nyeri World Health Organization atau WHO level 4 dan WHO analgesik level 2. Kemudian terapi non-medikamentosa yaitu modalitas kedokteran fisik dan rehabilitasi. Kemudian ada trans-electron nerve stimulation atau TENS level 1, kemudian ada mengoptimalkan pengembalian mobilisasi dengan modifikasi aktivitas aman dan nyaman, yaitu nyeri terkontrol dengan atau tanpa alat bantu jalan serta dengan pendekatan psikososial spiritual. Kemudian ada preventif terhadap gangguan fungsi yang dapat terjadi pasca tindakan, yaitu keterbatasan lingkup gerak sendi atau fleksibilitas, gangguan mobilisasi, dan sindrom di kondisi. Kemudian yang terakhir ada penanganan gangguan fungsi atau disabilitas yang ada. Komplikasinya ini dapat timbul antara lain gangguan produksi antibodi, infeksi yang biasanya disebabkan karena kerusakan sumsum tulang yang luas, merupakan efek kemoterapi, radioterapi, dan steroid yang dapat menyokong terjadinya leukopenia. Faktor patologis, gangguan pada ginjal dan sistem hematologis, serta hilangnya anggota ekstremitas. Komplikasi ini lebih lanjut adalah adanya tanda-tanda apatis dan kelemahan.
Ya baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah ada yang Waalaikumsalam ditanyakan? warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada yang tanya, saya aja yang ngomong kalau gitu. Kelas kalian ada berapa sih jumlahnya? 48, Pak. Berarti yang nggak masuk 3 orang ya? Siapa yang nggak masuk? Coba dulu. Ada yang nggak masuk siapa? Oke lah. Yang pertama Saya absen Brili, aja Pak. deh. Hah? Yang pertama Brili. Brilian. Iya. Terus? Yang lainnya mungkin ke DC kali, Pak. Oh, ke DC. Ya udah. Oke lah, kalau gitu lanjut ya. Oke. Baik. Di sini ada kita bicara tentang tumor. Di sini tumor maupun apa namanya? Ada osteosarkoma juga tadi. Jadi apa sih pentingnya kita belajar kayak gitu kan? Nah, sebenarnya kayak gini kan kita nanti adalah sebagai deteksi dini sebagai seorang fisioterapi. Karena rata-rata di situ dia pasti akan timbul nyeri. Dan nyeri rata-rata terus akhirnya dia menuju fisioterapi. Apalagi ketika kalian nanti sudah jadi seorang apa namanya sudah profesi, ya kan? Kalian masuk di profesi fisioterapis nanti. Nah, di situ ketika nanti kalian apa namanya mendapatkan pasien dengan gejala seperti nyeri atau kan muncul nanti ada tumbuh benjolan, di situ mungkin ada benjolannya, terus dia disertai dengan penurunan berat badan yang terjadi secara signifikan, itu adalah menjadi warning bagi kita untuk berpikir lebih lanjut kalau di situ kemungkinan akan ada sebuah tumor, baik itu tumor jinak maupun tumor ganas gitu ya, baik itu kanker ataupun tumor biasa. Lanjut ya. Nah, selanjutnya ketika kita memang dapat pasien dengan kira-kira nih, wah ini datang pasien nyeluh ngeri di atas lutut saya nih, ada nyeri tapi kok rasanya linu-linu atau rasanya di situ kalian lihat pasien kok apa namanya tambah kurus gitu kan, kurus banget. Kalian bisa tanyakan apakah ada penurunan berat badan yang cukup signifikan dari pasien. Nah, selanjutnya ketika apa namanya setelah terjadinya apa kanker ataupun tumor di situ rata-rata misalkan tadi yang seperti yang terakhir di osteosarkoma gitu kan atau tumor tulang di situ. Nah, di situ rata-rata akan diambil penanganannya akan diambil jaringannya. Nah, jaringan yang mengalami metastasis akan diambil dan di situ pasti ketika itu yang diambil adalah tulang tulang tibial atau fibula di situ kan pasti akan menyebabkan problematik tambahan berupa nanti ketika dia selesai pasti akan terjadi perbedaan panjang tungkai antara kaki kanan maupun kiri. Itu khususnya untuk tulang-tulang besar penopang berat badan. Nah, ketika hal ini pun kemarin juga terjadi ketika apa namanya terjadi problematik seperti kemarin ada ya namanya TB kan, tuberkulosis kan. Tuberkulosis dia tergantung dia mau jatuh di mana aja, ketika dia jatuhnya di tulang besar pun dia juga bisa menyebabkan problematik seperti ini. Gitu kan. Akhirnya akan diambil dan itu menyebabkan problematik panjang tunggai. Selanjutnya
ketika terjadi problematik panjang tungkai ada dua kemungkinan yang akan diambil. Yang pertama dia pakai insole atau tambahan pada sepatunya menggunakan sepatu ortopedik. Jadi sepatunya dibuat panjangnya sebelah tinggi sebelah untuk menyesuaikan dengan panjang agar untuk mengakomodasi dari perbedaan panjang tungkainya. Atau yang kedua adalah dengan penggunaan Ilizarov. Ilizarov pernah ada yang tahu Ilizarov? Ilizarov, coba yang jatah presentasi searching Ilizarov, full share screen. Ilizarov gambarnya. Ilizarov adalah alat dia sejenis dia adalah ortosis, masuknya ortosis sejenis apa namanya? Dia masuknya external fixation, jadi tulang dia akan dipatahkan, istilahnya dipatahkan, dia dipotong, dia diberikan celah dan itu alat itu akan kita akan diatur untuk menambah setiap hari untuk menambah panjang celah itu. Dan celah itu nanti kan dia akan terisi osteoblast. Jadi osteofitnya akan timbul di situ, dia akan mencoba memperbaiki celah sendinya itu. Nah, semakin lama dia udah belum jadi nempel, dia ditambahkan panjangnya. Udah ketemu yang presentasi? Siapa yang searching tadi? Searchingnya gimana Pak? Tulisannya Searching aja di Ilizarov, tulisannya Ilizarov. Di Google pasti ketemu langsung karena spesifik alatnya nggak ada ya. Digambar aja alatnya bulat-bulat di sekitar kaki ada. Udah ketemu belum atau saya yang cari? Nggak ada Pak, ini malah ini keluarnya bukan Ilizarov. Alat Ilizarov. Oh ya udah. Ada. Nah, sebentar. Udah ketemu? Kamu ketemunya Koki ya? Bukan. Ini udah belum, Pak? Bentar, saya malah belum. Belum ya? Sebentar. Atau saya aja? Udah, baru deh. Ini. Ah, coba. Masih. Alatnya seperti ini. Dia akan pada prinsipnya dia akan menambah dia menyisakan celah kecil di tulangnya, dia akan di dalam tulang, di dalam sini. Coba diklik yang itu tuh gambar itu. Itu diklik, diperbesar, bisa nggak? Ya, ini presentasi. Yang ini aja kan. Kok aja sih? Masih. Ini aja deh. Ini. Yang gambar tulang tanpa kaki. Yang ini, Pak. Ini ya, nggak bisa di zoom. Oh, nggak bisa di zoom ya. Jadi kondisinya gini aja saya jelasin. Kalian lihat di zoom aja bisa pakai. Udah Pak. Jadi kondisinya seperti ini. Di situ ada apa ya namanya, mur dan baut, ya kan? Di sekitar luar itu akan ditambah setiap harinya. Dia ditambah berapa kali putaran, tergantung dari pesan dari dokter ortopedinya. Jadi kan dia udah dianalisa dulu sama ortopedinya, kira-kira dia mampu nambah seharinya berapa 0,0 berapa milimeter. Jadi itu kan ada baut nih. Tiap ini baut. Nah, itu dia akan diputer untuk menjauhkan sisi yang dipotong. Gitu kan. Kalian tahu nggak kalian bisa bayangkan yang saya jelaskan nggak? Saya kurang kebayang, Pak. Kurang kebayang. Kalau gitu coba searching Ilizarov di YouTube nih. Mungkin ada yang lebih jelas di YouTube. Yang ini atau yang mana, Pak?
Pilih Ini Giraffe dua. animation coba. Yang animation aja. Pakai V ya. Pilih Giraffe animation. Ah, tuh ada tuh. Ini ya? Nah, nih. Nih, yang bawah. Sip. Yang mana, Pak? Ya udah itu coba dulu. Yang mana, Pak? Maaf. Yang itu coba dulu juga nggak apa-apa. Yang ini? Sama kayaknya. Sama. Yang bawah aja, yang bawah. Oh, yang bawah ini. Nah. Mbak, di pengaturan share screen suaranya keluarin, Mbak. Di mana? Sebentar. Oh. Pause dulu. Bisa nggak? Ya, sebentar. Udah ada belum? Belum di-play? Belum ada ya suaranya ya? Ya. Jadi kondisinya, ya udah saya jelasin. Kondisinya memang dia akan dipotong. Misalkan itu faktor community ya. Faktor yang faktor yang kondisinya dia benar-benar hancur gitu kan, susah. Nah, keluar. Maksud tadi, dia akan ada celah yang dia dipotong. Selama pembentukan massa tulang, dia akan ditarik terus sampai pertumbuhan itu sebelum dia menyatu, dia tarik terus dan akhirnya perpanjangan tulangnya bisa memenuhi. Sudah ada gambaran ya? Sudah ada gambaran? Sudah, Pak. Oke, jadi kondisinya seperti itu. Dia akan ada istilahnya dia akan, yang saya bilang tadi, ada mur, ada baut yang di luar. Yang kita akan kencangkan setiap hari
untuk menarik tulang tersebut, untuk memperbesar celah tadi yang dipotong tadi, yang sisi atas kalian tadi lihat kan. Nah, dengan memang secara fisiologis tulang akan bereaksi untuk melakukan perbaikan, ya kan, dia memunculkan osteofitnya, gitu kan, osteoblastnya keluar, kan. Tapi sebelum dia mencapai bersatu, dia diperpanjang lagi, jadi tumbuh lagi, perpanjang lagi, tumbuh lagi. Nah, itu yang biasanya terjadi pada nanti yang komplikasinya adalah perbedaan panjang tungkai. Salah satunya seperti itu. Terus selanjutnya apalagi ya? Terus mungkin selanjutnya kalian mungkin akan menemukan seperti kita akan berperannya setelah nanti rata-rata selesai penyembuhan dari kemoterapinya. Kalau memang kondisinya penata laksanaan medisnya sudah selesai, barulah kita akan berjalan di situ. Karena rata-rata penatalan fisioterapi dia akan meningkatkan peredaran darah dari pasien. Yang ditakutkan ketika nanti sel kanker atau sel tumornya itu kita panaskan, terjadi pemanasan, terus terjadi peningkatan sirkulasi di area tersebut, ada sel kanker yang lepas dan ikut di aliran darah dan akhirnya bermetastasis di jaringan lain, organ lain. Nah, itu yang mungkin perlu perlu kita garis bawahi untuk penata laksanaan di tumor ataupun kanker, kayak gitu ya. Gitu, ada yang mau ditanyakan? Bapak maaf, berarti Lizarov ini hanya bisa digunakan di kaki ya, Pak? Di kaki. Kalau tangan Kalau sama... yang di tangan ada nggak, Pak? Kalau tangan rata-rata diabaikan, Mbak, karena tidak terlalu mengganggu fungsional. Ya. Kalau misalkan tangan panjangnya panjang sebelah, istilahnya kayak gitu ya. Tangannya panjang sebelah, istilahnya kan fungsional dari tangan kan untuk makan, mandi, gitu kan masih bisa sebenarnya. Tapi ketika tungkai yang mengalami perbedaan panjang itu menyebabkan problematik yang cukup luas. Karena yang pertama tungkai itu dia menopang berat badan ketika panjangnya berbeda. Yang pertama dari pelvic pun dia akan tilting, akan miring kan pelvicnya. Pelvic miring otomatis dari vertebra permasalahannya akan timbul lagi. Pelvic miring, tingkat distribusi berat badan juga berbeda di kakinya, lututnya. Di sekitaran lutut bisa gampang sekali salah satu akan sisi yang tertekan lebih besar rata-rata akan menyebabkan osteoartritis gitu kan. Sedangkan kita naik lagi di bagian lumbal otomatis tubuh kita itu sangat istilahnya adaptif. Ketika ada perbedaan ini kita akan berusaha tegak untuk mempertahankan central of gravity. Akhirnya di sisi dari vertebra dia akan melengkung dan akhirnya terjadilah skoliosis. Skoliosis ketika itu makin parah problematik akan timbul lagi, bisa menekan jaringan dari organ-organ dalam. Kayak gitu. Jadi problematikanya sangat banyak ketika terjadi perbedaan panjang tungkai yang tidak bisa diselesaikan secara konservatif. Makanya penyelesaian yang pertama sebenarnya kalau memang dia nggak mau Lizarov, prosesnya memang menyakitkan dan pasti akan jadi pusat perhatian ketika seseorang memakai Lizarov. Mau kemana? Ke mall pakai kakinya ada kayak besi-besi kayak gitu, pasti ya mungkin ada orang yang malu pakai kayak gitu, kurang nyaman lah istilahnya. Tapi kan itu adalah treatment utama. Tetapi kalau memang kurang nyaman, paling ya pakainya sepatu ortopedik yang disusun untuk panjang bantalannya lebih tinggi di sisi yang lebih pendek, gitu ya. Ya. Gimana? Oke. Nggak ada pertanyaan? Jadi untuk UAS gimana UAS? Pak, interupsi. Oh ya. Siap, silakan. Tadi siapa yang interupsi? Asyila. Saya Pak, izin bertanya Pak, untuk kalau Lizarov tadi itu untuk pertumbuhan pembuluh darah serta saraf-sarafnya itu apakah ada kegangguan setelah adanya terapi itu atau
masih normal-normal aja ya Pak. Terus habis itu lanjut. keberhasilan dari terapi tersebut itu gimana? Terima kasih Pak. Jadi tingkat keberhasilannya tetap namanya ini apa namanya, tindakan ini pasti semuanya punya resiko ya. Jadi ketika apa namanya, penarikannya itu lebih dari yang disarankan atau analisa dokternya, itu pun bisa gagal, fail gitu kan. Jadi harusnya belum ditarik, dia udah ditarik. Jadi renggangannya terlalu tinggi, akhirnya nggak bisa tulang itu menyambung gitu kan. Nggak ada respon untuk melakukan perbaikan diri. Sebenarnya itu kan sistemnya kayak, nih tulang nih saya patahkan secara sengaja, dia biar merespon untuk terjadi perbaikan penyambungan. Tetapi sebelum terjadi penyambungan, masih ada respon penyambungan, tetapi sebelum penyambungan dia ditarik dikit supaya ada perpanjangan gitu kan. Dia nambah terus, belum sampai jadi nyambung kita tambah gitu kan. Tapi ketika itu terlalu jauh, itu pun nggak akan ada respon penyambungan. Itu yang mungkin komplikasi yang bisa terjadi, Asila. Nah, untuk problematik seperti tadi yang ditanyakan, adakah nanti kompensasi di saraf ataupun pembuluh darah? Sejauh ini belum ada problematik yang dilaporkan untuk pemasangan Ilizarov terkait apa namanya, problematik di saraf sama pembuluh darah, kecuali hal itu sudah terjadi sebelum operasi Ilizarov dilakukan atau pas komplikasi waktu dilakukan operasinya. Gitu. Jadi waktu pemanjangannya itu rata-rata tidak ada problematik. Kayak gitu. Baik Pak, terima kasih. Iya. Oke. Oh ya, saya ngobrol dulu. Untuk UAS gimana? Kalian pengen berapa soal? Dua 25 aja Pak, 20 atau 20? 25. Kalau yang UASnya kayak kemarin bisa jawab semua kan? Bisa. Oke. Orang tinggal belajar soal dari temennya kan? Iya. Udah. Iya Pak, benar. Kalau Pak. gitu model kemarin aja gimana? Atau mau kayak kakak tingkat kalian? Boleh kemarin Pak. Oke. Jadi nanti soalnya ada 80 ya. Wow. Dari mid sebelum mid sama setelah mid. Soalnya 80, waktunya nanti 90 menit. Saya atur. Yang sebelum mid silahkan belajar soal yang kemarin. Nah, itu udah kisi-kisi yang paling bagus. Kalian masih ingat harusnya soal yang kemarin. Gitu ya. Oke, semoga nanti di patofisiologi muskulo nilainya banyak yang A nanti. Amin. Amin. Udah di patofisiologi muskulo nggak ada utang lagi kan? Alhamdulillah nggak ada, Pak. Oke, nggak ada utang. Sip. Untuk ujian prakteknya nanti istilahnya nanti kita akan ketemu satu-satu. Jadi istilahnya ketemu itu maksudnya entah via Zoom atau via luring ya, nanti kita tentukan nanti. Saya akan tanya jawab sama kalian tentang apa yang kalian presentasikan. Jadi misalkan siapa? Nisrina nih, berarti kemarin Nisrina kan presentasi masalah spasme gitu kan. Nanti saya pertanyaannya masalah itu. Gitu ya. Jadi silahkan kalian pelajari untuk yang ujian prakteknya seperti itu. Pelajari sedalam-dalamnya, ya. Oke? Ada pertanyaan lagi nggak? Bapak mau tanya. Iya. Tapi sekedar ini aja sih Pak, biar tahu. Kenapa Dinda? Biar sekedar tahu doang. Kan saya pernah lihat nih Pak, itu film Dr. Strange. Itu kan tangannya kan kayak ada besi-besi gitu Pak. Itu bukan Lizarov Pak. Yang mana sih? Waduh, saya nggak pernah lihat lagi. Oh iya, bentar. Nih Pak, bentar. Nah, coba. Kayak gimana? Saya coba. cari.
Nih kayak gini, Pak. Gimana Yang sih? mana? Nih. Itu external fixation deh kayaknya. Bukan Elizarov. Oh. Jadi ketika patah tulang itu ada dua fiksasi. Internal fiksasi sama eksternal fiksasi. Ketika dilakukan tindakan pembedahan ya, namanya open reduction with internal fixation sama open reduction with external ORIF sama OREF namanya. Open reduction, internal fixation, open reduction, external fixation. Nah, ketika tulang itu frakturnya cukup kompleks atau biasanya disebut fraktur comminuted atau fraktur yang terpecah belah gitu kan. Jadi jadinya hancur gitu. Pecahnya lebih dari satu, itu biasanya digunakan external fixation. External fiksasi kayak yang tadi. Coba Dinda, diperbesar tidak tadi? Kayak gimana? Tapi saya dari HP, Pak, sebentar. Iya, nggak apa-apa. Mana? Lah, kok hilang? Mana Dinda? Nah, bentar. Kayak gini, Pak. Ini speaker view-nya mana nih caranya biar speaker view-nya? Kok nggak bisa ya? Coba Dinda dipin coba. Nah. Bentar. Aduh, nggak jelas nih. Bentar Dinda. Ini tangannya kayak ditusuk juga kan ya, Pak ya? Iya. Kalau nggak salah ini external fixation. Jadi frakturnya cukup kompleks untuk diberikan internal fiksasi, jadi dirasa tidak kuat karena akhirnya diberikan eksternal fiksasi gitu. Kemungkinan seperti itu Dinda. Kalau itu untuk menambah panjang lengan kayaknya enggak deh, karena itu di metakarpal. Di jaringan karpal sama metakarpal. Sama palang ya. Kayaknya enggak kalau untuk menambah panjang. Kalau diceritanya kayak gimana Dinda? Jadi ceritanya dia lagi habis naik mobil, terus kecelakaan, Pak. Ya berarti kayaknya benar. Tangannya apa namanya? Udah nggak ada rasanya gitu. Kayak patah semua. Oke. Kayaknya sih itu eksternal fiksasi ya, kalau menurut saya. Karena kondisinya Elizarov rata-rata untuk anggota gerak bawah. Kalau memang anggota gerak atas, nggak ada indikasi sih. Karena sebenarnya untuk mengejar fungsional. Kayak gitu. Itu kayaknya OREF. Jadi, tadi saya bawa lagi, fraktur itu ada dua. Penanganan fraktur secara operatif itu ada dua, ORIF sama OREF. Open Reduction, Internal Fixation. Itu untuk segala macam fiksasi yang diberikan di dalam jaringan. Jadi kalau kalian, biasanya kalau ada orang patah tulang, gimana habis dioperasi? Ya operasi pasang pen, itu yang dinamakan ORIF. Pasang pen. Kalau kalian lihat seorang habis operasi gitu kan, di luarnya ada besi-besi, terus ada kayak apa namanya, di besi itu disambungkan pakai kayak, kalau di Indonesia biasanya pakainya kayak sejenis entah itu plastik atau apa, warnanya merah muda ke arah orange, mirip malam kalau saya lihat. Malam apa ya? Apa ya? Bukan malam. Malam tuh kalau bahasa Jawa malam, bahasa Indonesianya apa ya? Jadi intinya gitu, kayak ada plastik untuk sejenis kayak apa ya? Bukan plastik, kalau kalian bayangin plastik tipis yang itu bukan sih, tas kresek bukan ya? Plastik sebenarnya dia disatukan kayak sejenis apa namanya? Intinya disatukan dengan bahan yang cukup kuat di situ untuk menjaga dia tetap stabil, tetapi lebih mudah dibengkok-bengkokkan. Nanti ketika pas penyusunan, ketika dia udah kering, dia akan stabil, lebih stabil, dan lebih mudah untuk dilepaskan. Nah, searching aja kalian ORIF sama OREF, coba. Yang presentasi, coba. Hani. Siapa tadi yang presentasi? ORIF sama OREF. OREF dulu. Kalau ORIF mah kalian pasti bisa bayangin lah. OREF ya.
External fixation gitu juga nggak apa-apa. Open reduction with external fixation. Nyarinya di Google kan Pak ya? Iya. Cari di perpus juga nggak apa-apa. Kita tungguin. Yang mana Pak? Yang ini bukan sih? Nah, nih. Ini sama nih, orek semua nih. Kalau yang di Indonesia biasanya dia warnanya yang saya bilang tadi, pink ke arah orange. Eksternal fixasinya. Nggak ada. Oref, coba tulis oref. Ah, nih, mirip yang ini nih. Tadi ada tuh, ada tadi. Mana, yang Pak? orange. Tadi mana tuh? Scroll bawah. Nih. Yang Indonesia biasanya kayak gini nih. Yang mana Pak? Mana, maaf, ini sih. Yang orange. Nah, itu tadi. Oh. Biasanya kayak gitu, yang ditemukan di bentuknya kayak gitu. Kalau di Indonesia. Nah, itu yang di Indonesia kalau faktor. Kayak gitu ya. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada pertanyaan? Oke, nggak ada. Oke. Ini Brilian udah datang. Tadi hilang kemana tadi Brilian? Sinyal, Pak. Hah? Nggak ada sinyalnya, Pak. Oh, kirain baru bangun. Habis. Oke. Kalau gitu kalau nggak ada pertanyaan sampai bertemu lagi entah di semester depan atau di ujian nanti, ujian praktek. Persiapan yang berada di luar daerah, segera mungkin nanti semester berikutnya kita udah mulai pertemuan luring, jadi kemungkinan besar pertemuan luring karena udah ada instruksi dari Bapak Menteri kita, Mas Menteri Nadiem, kalau pertemuan luring sudah bisa dilaksanakan. Ya, jadi yang mungkin yang jauh-jauh bisa mendekat ke Jakarta. Masa kalian nggak kangen sama Masih kampus? pagi kali Mbak, udah bermakeup. Iya. Jadi kalian biar nggak kangen-kangen sama kampus gitu kan. Ya. Apa? Gimana Hani? Apa? Hani. Iya Pak. Iya. Kenapa? Oh ya udah kalau nggak. Oke, sekian dari saya. Tunggu pengumumannya, semoga tahun depan kayak gimana untuk pembelajarannya. Tapi persiapan aja semuanya untuk siap-siap balik ke sini ya. Karena saya yakin sih ada kecenderungan untuk kuliahnya offline. Oke. Sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Yoi. Assalamualaikum. kagak SS ya? Udah. Pengumuman ntar gadar jadinya habis sholat Jumat ya jam 1. Ntar nggak jadi gadar. Habis sholat Jumat nanti tak kasih zoom-nya. Jangan lupa tugas neuroscience ya. Lupa. Bye-bye.